Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3. Rekan-rekan, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kejutan dari Panselnas seleksi penerimaan PNS maupun P3K tahun 2023. Untuk itu kepada para tenaga honorer, silakan bersiap-siap dan bisa menyaksikan video ini untuk informasi selengkapnya. Rekan-rekan sekalian, menjelang pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, rupanya akan ada kejutan dari Panselnas seperti yang ditayangkan dari jpnm.com yang memberitakan terkait dengan kejutan dari Panselnas. Seluruh honorer baik guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi agar segera bersiap-siap. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen, saat ini Panselnas tengah menyiapkan regulasi pengadaan CPNS dan P3K tahun 2023. Berbeda dengan momen seleksi CPNS tahun 2021 dan P3K 2021 yang hanya ada 3 regulasi, maka tahun ini disiapkan 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang disiapkan Menpan, itu yaitu tentang pengadaan CPNS, pengadaan P3K guru, P3K kesehatan, dan P3K tenaga teknis. Mengenai posisi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut nomor 20 tahun 2022 maksud saya, tentang pengadaan P3K guru tahun 2022, apakah akan tetap digunakan atau ada regulasi baru? Deputi Suharmen mengatakan belum pasti terkait. Namun dia memastikan bahwa jika ada 4 jenis pengadaan calon aparatur sipil negara dan masing-masing peraturan yang berbeda, maka semestinya ada regulasi sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk tahun 2023 ini ada 4 jenis pengadaan calon aparatur sipil negara, yakni P3K tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan CPNS ya. Jadi ada 3 jenis regulasi yang mengatur terkait dengan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2023, yakni yang pertama adalah pengadaan CPNS, P3K guru, P3K kesehatan, dan P3K tenaga teknis. Masing-masing kategori itu memiliki regulasi tersendiri yang diatur oleh peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Selain ada 4 regulasi tersebut, ternyata Badan Kepegawaian Negara sebagai Ketua Panselnas 2023 juga membuat portal ASN Kader untuk memberikan informasi kepada seluruh pelamar tentang jabatan yang hendak dilamar. Jadi ini hal yang baru untuk tahun 2023 ini. Badan Kepegawaian Negara menyiapkan portal ASN Karir. Di portal ini berisi informasi-informasi terkait dengan jabatan yang hendak dilamar, termasuk dengan persyaratan dan jabatan tersebut, tentang penghasilan yang akan diterima, jadwal pendaftaran, dan lainnya. Jadi di portal itu sudah lengkap persyaratan jabatannya, kemudian penghasilan yang diterima, serta jadwal pendaftaran. Intinya adalah agar setiap pelamar tahu ketika diterima menjadi aparatur sipil negara pada jabatan tersebut, maka mereka akan memiliki gambaran tentang apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang dilamar. Sebagai pengingat rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan 80% formasi P3K tahun 2023 itu untuk tenaga honorer. Agar terisi maksimal, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tengah menggodok regulasi khusus untuk honorer kedua dan tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian honorer kedua dan tenaga non-ASN, sehingga formasi 80% ini akan dialokasikan untuk mereka semua. Meskipun demikian, pelamar umum tetap diberi kesempatan, akan tetapi dengan hanya formasi sebesar 20%. Dia juga menegaskan bahwa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis tidak digunakan untuk seleksi 2023. P3K tenaga teknis 2023 ini akan menggunakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan keputusan Menteri yang terbaru. Jadi
regulasi yang digunakan untuk P3 seleksi P3K tenaga teknis di tahun 2022 ternyata tidak digunakan, akan tetapi menggunakan regulasi tersendiri yang diterbitkan di tahun ini. Demikian rekan-rekan informasi terkait dengan kejutan yang diambil oleh Panselnas pada seleksi penerimaan P3K dan PNS tahun 2023. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan dituliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.